Suara saya kedengaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Suara saya kedengaran, Pak Eri? Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini eh, Sabtu 3 Juli 2021. Kita akan bersama-sama berdiskusi dalam webinar yang diselenggarakan oleh Success and Grade. Hari ini kita akan belajar bersama diskusi tentang food safety control system, next, now, next, and future. Hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi bagaimana mungkin pengaruh-pengaruh dari kondisi saat ini, perkembangan teknologi dan lain-lain sebagainya, sehingga kita di bidang quality control and food safety system tentu harus menyesuaikan dengan kondisi dan perubahan yang terjadi sesuai dengan tuntutan zaman saat ini dan ke depannya. Hari ini teman-teman terima kasih sudah bergabung bersama Success and Grade, walaupun dengan kondisi yang di sekitar kita ada pandemi ya, sehingga kita tidak bisa beraktivitas lebih leluasa, tetapi yang terpenting adalah kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, dan semangat untuk tetap belajar menimba ilmu bersama Success and Grade tentunya, dan mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan dan kompetensi teman-teman sehingga nanti di tempat kerjanya bisa lebih perform, bisa lebih meningkatkan karir. Bagi teman-teman yang masih mahasiswa atau fresh graduate, mudah-mudahan bisa mendapatkan pekerjaan tentunya dengan semakin meningkatnya keahlian teman-teman semua. Baik, hari ini sudah hadir bersama kita Bapak Andi Asrul Nurdin. Beliau adalah seorang expert tentunya di bidang quality dan food safety dengan pengalaman kerja yang sudah cukup banyak. Beliau sudah saat ini sudah memasuki masa pensiun, tetapi eh, selama masa produktif beliau masih concern hanya di bidang quality dan food safety, dan tentunya itu semua nanti akan menambah kita bisa menambah ilmu dari beliau, meningkatkan ilmu kita dari pengalaman beliau yang sudah cukup lama bergelut di bidang food safety dan quality. Sebelum masuk ke acara inti webinar hari ini, sedikit saya akan memperkenalkan tentang Success and Grade. Tentunya teman-teman sudah sedikit mengenal ya tentang Success and Grade. Kami adalah perusahaan yang bergerak di bidang training dan consulting yang telah berbadan hukum dalam bentuk CV. Sebelumnya saya perkenalkan diri, saya sendiri adalah Heri Budi Santoso, saya sebagai founder dari Success and Grade. Kantor kami adalah berada di Bogor. Silahkan nanti teman-teman bisa menghubungi kami melalui telepon ataupun email, dan kami siap mensupport semua kebutuhan Bapak Ibu sekalian dan perusahaan-perusahaan yang bergerak. Tentunya kami saat ini lebih fokus di bidang quality dan food safety system. Visi perusahaan kami adalah menjadi lembaga pelatihan dan konsultasi yang profesional dan berpengaruh di Indonesia guna mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten dan terbaik di perusahaan.
Itu visi kami, sedangkan misi kami, Success and Grade menyelenggarakan pelatihan dan konsultasi untuk membentuk sumber daya manusia yang kompeten dan profesional di bidangnya. Kami menyelenggarakan program-program pelatihan dan pengembangan kepada organisasi-organisasi sosial dan non-profit sebagai bagian dari tanggung jawab sosial kami. Hari ini kita juga menyelenggarakan pelatihan yang mana free, silahkan semua teman-teman bisa diajak yang belum join. Ini adalah bagian dari program sosial kami untuk bersama-sama meningkatkan pemahaman dan pengetahuan dari seluruh sahabat dari Success and Grade. Misi yang ketiga kami adalah mengembangkan diri menjadi perusahaan pembelajar dan melakukan continuous improvement untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Tentunya kami sebagai lembaga yang memberikan training dan konsultasi dalam mendevelop sistem di perusahaan, kami juga selalu berusaha untuk meningkatkan kemampuan kami menyesuaikan dengan standar-standar yang terbaru tentunya, dan juga informasi-informasi yang terupdate yang berlaku di lokal di Indonesia ataupun yang berlaku secara internasional. Value kami, value Success and Grade adalah ilmu bukan untuk disimpan tetapi untuk berbagi. Perlu teman-teman ketahui, kami Success and Grade memiliki konsultan-konsultan yang tentunya sudah berpengalaman di bidang terutama quality control dan food safety, yang merupakan praktisi-praktisi baik itu di industri pangan sebagai rata-rata mereka adalah senior manager, dan juga pengajar, dosen, dan berbagai profesi yang lainnya, baik itu konsultan, auditor, dan lain-lain. Tentunya ini mereka memiliki semangat dan kemauan untuk berbagi atas ilmu yang mereka miliki dan juga pengalaman-pengalaman mereka untuk di-sharing kepada teman-teman semua yang baik itu fresh graduate ataupun profesional muda yang baru bekerja di perusahaan. Tentunya dengan kami para trainer dan konsultan kami berbagi ilmu dan pengalaman, tentunya mudah-mudahan memberikan pencerahan ya buat teman-teman yang bergabung dalam training-training kami. Program-program kami Success and Grade yaitu diantaranya training dan seminar, yaitu kita yang rutin kita selenggarakan adalah penyelenggaraan training untuk meningkatkan profesional kompetensi. Sebelumnya kami menyelenggarakan training di weekday dan juga weekend, tetapi belakangan karena weekday peminatnya juga terbatas, lebih banyak ternyata peserta training itu lebih memilih di weekend, Sabtu dan Minggu, sehingga kami pun coba tarik training hanya di Sabtu Minggu untuk sementara ini. Dan juga kebetulan karena kesibukan trainer-trainer kami yang memang punya aktivitas lain di bidangnya di perusahaan ataupun konsultan, sehingga kami lebih leluasa juga untuk training di hari Sabtu dan Minggu. Kemudian juga kita belum melakukan sih untuk business development training, kita belum ada. Motivation ya sedikit-sedikit menyinggung tentang motivasi juga sudah ada sebenarnya, tetapi kita ke depan akan coba selenggarakan free sharing session juga terkait motivasi. Tentunya mungkin ke depan kita akan coba selenggarakan motivasi buat teman-teman untuk berkarir di bidang food safety system di perusahaan. Mungkin nanti kita akan develop, kita akan hadirkan trainernya yang tentunya berkualitas ya.
insya Allah kita coba hadirkan nanti senior manager dari perusahaan yang cukup terkenal, cukup dikenal. Kemudian yang kedua adalah kita punya program consulting, yaitu kita bisa mensupport perusahaan-perusahaan untuk penerapan quality control system yang efektif, kemudian quality assurance system, baik itu food safety system ISO 22000, FSSC, Food Safety System Certification, BRC, British Retail Consortium, HACCP, Halal System, GMP, GAP, JHP, dan lain-lain kita siap mensupport. Regulasi sistem juga kita siap mensupport apabila teman-teman meminta bantuan untuk ada kendala terkait pendaftaran produknya ke BPOM, mendapatkan MD atau ML, silahkan bisa menghubungi kami. Kemudian kita juga bisa membantu untuk ISO, ISPO, dan RSPO untuk perusahaan perkebunan kelapa sawit dan lain-lain. Kita siap mensupport sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan tempat teman-teman bekerja. Kami sudah punya beberapa pengalaman selain di dalam Success and Grid sendiri, kita juga konsultan-konsultan kami membantu perusahaan-perusahaan di luar Success and Grid. Kita sudah mensupport kita mensupport di antaranya ada BUMN, perhotelan, dan lain-lain yang mudah-mudahan itu juga tentunya memberikan nilai lebih bagi kami Success and Grid bahwa kami sudah berpengalaman dalam mendevelop sistem di perusahaan. Silahkan teman-teman apabila ada permasalahan terkait apapun, terutama terkait food safety system, bisa kontak kami ya. Kalau sekedar untuk konsultasi, menanyakan sesuatu, menanyakan sistem, tidak ada masalah, free, tidak berbayar, silahkan email atau WA ke kontak yang tersedia. Silahkan teman-teman apabila juga ada kebutuhan training-training yang ingin kami support, baik itu in-house training ataupun lewat pelatihan online yang kami selenggarakan, silahkan bisa menghubungi kami. Demikian sedikit informasi tentang Success and Grid. Untuk segala informasi pelaksanaan training, teman-teman bisa mengakses melalui LinkedIn kami, Success and Grid Indonesia, yang selalu kami sampaikan flyer-flyer training-training yang kami selenggarakan dalam 1 bulan ke depan. Jadi teman-teman yang mau mengikuti training, silahkan nanti bisa mendaftar melalui link pendaftaran yang kami sampaikan melalui flyer atau informasi di LinkedIn kami. Silahkan bisa mengakses dan mendaftar dalam training kami. Apabila teman-teman ada kendala masalah biaya, tinggal disampaikan, minta diskon dan sebagainya, itu bisa didiskusikan dengan admin kami. Kami silahkan membuka lebar-lebar kepada teman-teman yang ingin belajar menimba ilmu. Bagi kami adalah sesuai value kami, ilmu kita harus kita bagikan kepada teman-teman. Apabila teman-teman tidak bisa juga mengakses training secara live, teman-teman bisa juga cari di YouTube kami, silahkan beberapa training sudah kita upload. Teman-teman bisa belajar melalui akun YouTube kami, tidak usah di-subscribe, tidak usah di-like, tidak ada masalah. Yang penting teman-teman bisa mendapatkan ilmu dari apa yang kita selenggarakan dan bisa berbagi dengan teman-teman semua. Demikian sedikit informasi perkenalan tentang Success and Grid. Dan hari ini alhamdulillah teman-teman sudah cukup banyak yang sudah bergabung, ada peserta kurang lebih 15, mudah-mudahan masih ada nanti yang bisa bergabung lagi selama pelaksanaan webinar ini. Kalau teman-teman ingin mendapatkan materi ataupun video dan sertifikat dari training hari ini, bisa menghubungi admin
Nanti akan kita keluarkan sertifikat dan kita share pada teman-teman semua. Hari ini sudah ada bersama kita Pak Andi Asrul. Pak Andi Asrul. Beliau ini sudah cukup berpengalaman di bidang quality dan food safety di berbagai macam industri. Nanti beliau akan memperkenalkan diri. Ya Pak, bisa nanti sampaikan CV Pak Andi Asrul. Beliau juga merupakan trainer tetap kita tentunya di bidang quality control. Kalau teman-teman juga ingin mendapatkan training yang lainnya, beliau juga expert di hygiene sanitasi untuk handling makanan di penjamah makanan. Silakan nanti juga teman-teman apabila ada bekerja di perhotelan ataupun di restoran memerlukan training tentang penjamah makanan, silahkan nanti bisa menghubungi Success and Grade, nanti Pak Andi yang akan bisa menyampaikan trainingnya. Untuk menyingkat waktu, kita ada waktu sampai jam 11 ya, nanti Pak Andi bisa memaparkan makalahnya melalui online, teman-teman bisa menyimak, nanti apabila ada pertanyaan bisa langsung disampaikan saja lewat mikrofonnya, jangan melalui chat. Pak Andi lebih senang lewat mikrofon karena lebih interaktif. Nanti apabila ada kendala teknis, ada masalah teknis, silakan nanti bisa sampaikan melalui chat. Mungkin nanti bisa kita perbaiki masalah teknis tersebut. Untuk menyingkat waktu, silakan Pak Andi menyampaikan makalahnya. Apa kabar Pak Andi? Baik? Oke, alhamdulillah. Suara saya kedengaran? Cukup terdengar, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan yang sudah bergabung. Hari ini saya share tentang tema bagaimana menghadapi COVID, bagaimana mengadaptasi COVID untuk sistem food safety. Di tema ini konsep ya, satu konsep, sehingga konsep ini akan jadi lebih bagus kalau kita jadi bahan diskusi. Jadi ini tema yang akan saya sampaikan akan lebih hidup jika rekan-rekan yang ada di sini bertanya, berdiskusi, dan kita bisa sharing. Ya. Tapi sebelum saya masuk ke situ, saya kenalkan diri saya dulu seperti permintaan Pak Heri. Oke, slide saya sudah masuk, Bung. Sudah, Pak, sudah. Oke. Jadi saya besar lahir di Makassar, sekarang saya tinggal di Bogor, di Bukit Cimanggu City ya. Kemudian SD, SMP, SMA di Makassar, dan saya kuliah di IPB, di Teknologi Pangan. Saya mulai bekerja tahun 89, berarti ini angkatan muda ya. 89 saya bekerja setahun di perusahaan pengalengan buah dan kopi di Indonesia berhasil kopi. Jadi ada satu yang menarik di CV saya kalau saya lihat-lihat, lulus kuliah saya langsung manajer. Saya langsung manajer di perusahaan makanan, jadi nggak ada setahun 3 bulan saya kerja, jadi saya nggak pernah kerja shift. Kemudian setelah itu selama 7 tahun saya bekerja di Indofood. Di Indofood saya mulai dari R&D, kemudian saya pernah di quality control, product development quality control, product development quality assurance. Saya juga pernah jadi kepala produksi, bahkan saya pernah di engineer, proses engineer. 7 tahun di Indofood saya pindah ke PT UP selama 7 tahun. Departemen quality controlnya saya bangun, kemudian setelah jalan saya bangun lagi departemen quality assurance karena dia produknya bergerak dari lokal ke ekspor.
7 tahun ketiga, saya bekerja di Garuda Food Putra Putri Jaya jadi Head of Quality Assurance, jadi orang bilang nasional QA-nya. Jadi saya yang bangun departemen QA untuk corporate-nya. Setelah itu kita bina pabrik-pabrik. Waktu itu saya tinggalkan terakhir sekitar 15 pabrik, belasan pabrik lah, dan tanggung jawab juga untuk distributor serta mungkin hampir ada puluhan perusahaan maklon tempat dia produksi. 7 tahun di Garuda Food, saya pindah 2 tahun di SGS, jadi Certification Manager dan Project Manager. Setelah itu saya ternyata lebih tertarik di pabrik, maka saya pindah di 2 tahun berikutnya di 3 Pilar Sejahtera. Di 3 Pilar Sejahtera ini saya 1,5 tahun sebagai QA nasional, Quality Assurance Nasional. Kemudian saya pindah ke LSP JMKP atas permintaan kepala BPOM dan kepala BNSP. Saya diminta bantu di JMKP jadi direktur operasional. Setelah itu saya pindah ke Interflex pabrik kemasan dan saya minta balik lagi di 3 Pilar sebelum di bulan April ini saya pensiun tapi nggak pensiun sebenarnya. Saya sekarang freelance auditor, konsultan dan trainer. Artinya saya tidak mentor lagi. Nah, selama bekerja saya bantu BSN dan Deprin untuk nyusun SNI. Ada ratusan SNI terkait pangan. Saya terlibat dalam penyusunannya. Kemudian saya juga bantu BSN untuk menyusun SNI HACCP dan kurikulum pelatihan yang digunakan terutama untuk melatih perusahaan-perusahaan terkait BUMN dan perusahaan lain yang yang diwajibkan oleh BSN. Saya jadi pengurus Asosiasi Produk Halal Indonesia. Kemudian saya juga yang ikut mendeklarasikan AKP, Asosiasi Profesi Keamanan Pangan. Kemudian bersama BPOM, saya nyusun BPOM dan BNSP, saya menyusun SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional untuk bidang keamanan pangan, retail pangan, dan auditor halal. Kemudian saya juga susun SKKNI-nya. Dia jadi tim evaluator SKKNI untuk BPOM, untuk internal auditor halal. Bukan BPOM, LPPOM MUI. Di KAN saya jadi asesor, technical expert untuk FSMS dan HACCP. Kemudian saya juga punya sertifikat asesor kompetensi dari BNSP. Beberapa LS Pro, sekarang saya jadi government board seperti Katwin, Polis, dan beberapa lainnya. Dan saya masih aktif untuk audit di beberapa negara juga, walaupun sekarang kita pakai sistem online. Nah, seperti tadi saya sampaikan, ada beberapa nama selain di SDA, di BI juga, Mitra Quality, IKS, dan sebagainya. Saya masih aktif untuk jadi konsultan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan tentang saya. Sebelum kita lanjut, mungkin untuk sesi ini tidak ada tanya jawab ya. Ini kita lanjut ke materinya ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, disampaikan Pak Heri juga, saya menyampaikan bahan diskusi. Jadi bukan training, bahan diskusi. Jadi saya minta ini jadi topik untuk diskusi kita pagi ini terkait dengan sistem keamanan pangan dalam menghadapi COVID. Oke, kita mulai. Jadi judulnya saya kasih, bagaimana mengendalikan sistem keamanan pangan saat ini. Sudah masuk Pak Erik? Sudah Pak. Coba ditampilkan ini Pak, view ini Pak. Ya, oke.
Jadi yang saya mau sampaikan, saya kasih judul sistem keamanan pangan, mengendalikan sistem keamanan pangan di Indonesia saat ini, eh, nantinya dan selanjutnya. Jadi saya punya pemikiran bahwa untuk selanjutnya setelah COVID ini selesai, itu ada perubahan besar dalam sistem keamanan pangan, dan perubahan ini adalah perubahan yang positif. Saya share dulu yang pertama. Berdasarkan data kemarin tanggal 2 Juli, infeksi baru di Indonesia kemarin itu 25.830 dalam satu hari, itu kasus barunya. Dan ini luar biasa tinggi sekali. Sebelum Lebaran sampai beberapa minggu setelah Lebaran, angkanya ini kasus infeksi harian itu sekitar 5.000, 6.000. Ya, kadang-kadang turun di angka 4.000. Tidak pernah masuk ke angka 7.000. Tapi hari ini, karena memang sudah ada prediksi ya, setelah Lebaran yang mana ramainya orang di mall, di Tanah Abang, ramainya orang di sarana transportasi akan ada peningkatan, tapi ini luar biasa. Dari 5.000 menjadi 25.000. Dan angka kematian harian sampai 300 orang. Bogor itu naik 1.500% dari yang biasa kasus harian sekitar 30-40 orang, sekarang sampai 350-400 orang atau lebih setiap hari. Penuh kapasitas. Jadi ini situasi ini sangat tidak menarik hari ini. Jadi kalau dilihat dari tanggal awal diumumkan COVID di Indonesia, tanggal 2 Maret 2020, itu sudah capai 2.228. Kemarin yang sembuh 1.900 dan yang meninggal 59.000. Jadi ini luar biasa. Kita bicara meninggal satu hari di Jakarta saja ratusan orang, itu setara dengan satu pesawat jatuh tiap hari. Nah, penyakit COVID ini menular dari orang ke orang melalui droplet dan mulut dan hidung. Infeksi, orang yang terinfeksi ketemu dengan baik melalui permukaan atau langsung. Jadi ini yang gambaran umum tentang COVID. Kemudian satu lagi, bahwa ada beberapa hal yang saya sampaikan terkait COVID, bahwa tidak ada penularan COVID melalui makanan atau kemasan pangan. Jadi ini sudah ditegaskan sejak oleh hampir semua badan di dunia bahwa tidak ada penularan COVID. Tidak ditemukan kasus penularan COVID melalui makanan ataupun kemasan pangan. FDA sudah sampaikan bahwa tidak ditemukan kasus yang terkait dengan food atau food packaging yang terkait dengan penularan COVID. Jadi tidak ada bukti bahwa food dan non-food itu terkait dengan penularan COVID. Ini satu, ini berita yang perlu kita tahu. Nah, kemarin sempat di tempat saya kerja itu menanyakan ke saya, Pak, ada nggak cara untuk mendeteksi virus yang ada di produk makanan? Ya, bagaimana cara deteksi virus produk makanan? Saya bilang, uji virus itu kalau pakai uji mikrobiologi hampir nggak ada uji virus. Bagian tidak boleh kita mengembangkan virus. Misalnya kita bikin agar untuk virus ya, kita mengembangkan virus di pabrik, siapa yang mengerjain? Jadi nggak ada alat uji mikro untuk virus. Virus itu diuji lewat DNA-nya atau RNA-nya, sehingga alatnya yang dipakai ya sama dengan PCR itu, uji virus itu seperti itu. Jadi uji makanan dimasukin di PCR, diuji gitu. Tapi ini kena dengan adanya statement seperti ini, maka saya minta supaya nggak usah dipikirkan ke situ, nggak usah ada pikiran untuk menilai ada virus atau enggak, mau dipakai bantahan kalau misalnya. Jadi perusahaan makanan itu sekarang ini seperti itu. Kalau ada karyawannya tertular, kemudian mereka jadi klaster, yang ada di pikiran mereka bagaimana meyakinkan konsumen bahwa
bahwa produknya aman. Ini terutama produk besar yang punya merek ya. Produk besar yang punya merek. Kalau ada berita di koran dan ini bisa dikendalikan bahwa misalnya PT apa misalnya ya, misalnya Indofood ya. Karyawan PT Indofood di mana itu puluhan orang atau ratusan orang terkena COVID, jadi kluster. Nah pertanyaan mereka, apakah konsumen masih berani beli produk mereka kalau mereka alami seperti ini? Sehingga perusahaan berpikir bagaimana membuktikan ke konsumen bahwa produk saya aman dari COVID. Dia melakukan uji. Nah itu tidak perlu. Yang perlu kita ketahui hari ini bahwa baik FDA ataupun EFSA yang Eropa Food Safety Authority atau Canadian Food Inspection ataupun yang ketat ini kayak Food Standard Australia dan New Zealand atau yang formal FAO WHO itu menyatakan bahwa tidak ada bukti bahwa COVID itu tertular melalui makanan atau kemasan makanan. Dan ini memang diteliti, cepat dikaji. Jadi ini bukan statement yang keluar begitu aja ya. Jadi begitu kasus COVID, semua otoriti terkait food safety itu mengkaji potensi menularnya COVID melalui makanan. Karena mereka harus bertanggung jawab ke konsumen. Kalau ternyata makanan bisa menularkan COVID, maka dilakukan gerakan besar-besaran di pabrik makanan untuk memastikan tidak ada COVID. Mungkin akhirnya produk makanan diuji. Dulu awal-awal kasus COVID saya ikut seminar tentang keamanan pangan terkait COVID dan presenternya itu menyampaikan bahwa nantinya itu ada sertifikat bebas COVID di industri makanan. Karena memang seminar-seminar seperti itu kan prediksi pengendalian keamanan pangan masa depan. Mereka menyampaikan bahwa kemungkinan nanti atau nantinya ini diperlukan satu sertifikat untuk menyatakan produk makanan ini aman dari COVID. Jadi ada sertifikat keamanan dari COVID untuk makanan. Tapi dengan kajian secepatnya oleh Authority Food Safety, mereka dapati bahwa tidak ada lewat makanan sehingga tidak perlu sertifikat. Semua Food Safety Authority tetap menekankan bahwa pengendalian sistem keamanan pangan untuk industri makanan harus ditingkatkan dan terus dijaga. Karena penelitian seperti ini mungkin saja berubah. Virus itu salah satu cirinya adalah mutasinya cepat. Virus itu mutasinya cepat. Yang mengkhawatirkan kalau ada mutasi baru yang menjadikan makanan sebagai inangnya, jadi tempat dia tumbuh atau tempat dia hidup. Kalau dia cuma sebagai droplet, mungkin dia hanya perlu beberapa jam untuk hilang atau mati. Karena kalau misalnya dia cenderung mau menghilang, maka dia akan melemah. Dengan waktu dia akan melemah, kemudian mungkin tidak begitu berbahaya. Jadi tetap ditekankan industri makanan harus memperketat sistem keamanan pangannya. Memperketat artinya mencegah droplet, ya, menghindari droplet masuk itu lebih ketat lagi. Jadi jangan karena statement di atas kita anggap ini aman. Karena kita tahu varian virus berkembang, maka sistem keamanan pangan harus juga mulai mengarah bagaimana menghindari droplet itu dengan lebih tinggi. Jadi kalau dulu sebenarnya di sistem keamanan pangan yang ada kan sudah ada aturan bahwa tidak boleh bicara depan produk, harus pakai masker. Kita itu di industri makanan sudah pakai masker, cuci tangan duluan. Kita hanya tidak jaga jarak. Kita juga sudah tahu bahwa tidak boleh berbicara sambil bekerja. Droplet, kena droplet. Tapi
implementasinya belum terlalu bagus karena kita tidak terlalu khawatir, selalu ada kemungkinan kalau virus yang berasal dari mulut, bukan virus, kalau bakteri atau mikroorganisme yang berasal dari mulut itu biasanya tidak patogen, tidak, atau kalau patogen tidak begitu patogen lah. Jadi patogen tingkat patogennya rendah, sehingga kadang-kadang begitu tidak begitu penting. Nah sekarang dengan adanya COVID, maka pengendalian terhadap droplet ini harus sangat luar biasa. Karena kita nggak tahu varian-varian baru yang berkembang itu seperti apa. Sekarang vaksin ada beberapa yang sudah mulai tidak efektif karena dia diriset dari varian yang ada. Nah, mulai tidak efektif karena banyak varian. Dan COVID ini berapa lama lagi belum ada yang bisa ramal. Belum ada yang bisa ramal. Jadi kita harus mulai berpikir hidup dengan COVID. Hidup dengan COVID. Jadi kita menyiapkan industri makanan untuk mengadaptasi COVID. Kita cerita tentang sistem keamanan hari ini. Ada yang mau bertanya sampai di situ? Saya senang sekali kalau ada yang bertanya. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan bisa sampaikan langsung, mikrofonnya bisa dinyalakan. Langsung mic-nya dinyalakan dan bertanya ya. Dipotong tidak apa-apa, jangan nunggu berhenti, kadang-kadang saya nggak ada berhentinya. Dilanjut dulu Pak Andi. Lanjut. Oke, food safety system saat ini dan dulu sebelumnya. Jadi yang dulu sistem keamanan pangan itu, jadi mungkin saya tambahin ini kan saat ini ya, saya tambahin dengan before sebelum ini. Dulu sistem keamanan pangan itu adalah sudah jadi poin sangat penting di industri makanan, terutama perusahaan yang sudah dikenal atau perusahaan besar. Sistem keamanan pangan ini menjadi simbol perusahaan ini jadi simbol bagi perusahaan bahwa perusahaan ini aman. Walaupun kita tidak sebagai gini, keamanan pangan itu resiko tentang pangan atau yang food FBI orang ya. Pak Andi jaringannya agak terganggu Pak. Pak Andi bisa diulang, jaringannya sedikit terganggu Pak. Pak Andi, maaf suaranya tadi juga ada gangguan jaringan Pak. Mungkin bisa diulang sedikit Pak. Belum terdengar suaranya Pak. Masih belum terdengar maaf Pak. Mungkin
Belum dirubah settingannya ke ini Pak, ke headset Pak. Eh, Ya, terdengar Pak. cukup jelas nggak? Jelas banget Pak. Mungkin diulang Oke. sedikit Pak. Tadi ada yang terlewat, ada masalah jaringan. Di slide yang mana? Ya 5 menit yang lalu Pak, masih masih mungkin masih yang ini ya. Slide sebelumnya ya? Ya ya sebelumnya berarti Pak. Di sini. Ya Pak. Yang tadi Bapak baru cerita sedikit tentang before. Nah, before itu mungkin diulang juga sih Pak. Itu baru Di sini udah jelas ya. sudah jelas. Oke, kita mulai di sini. Ini sistem keamanan pangan saat ini, ya. Saat ini saya cerita dulu sistem keamanan sebelumnya. Gitu. Sistem keamanan sebelumnya. Jadi itu di Indonesia terutama. Saya bicara di Indonesia aja dulu. Sistem keamanan di Indonesia itu sangat bagus, ya. Terutama untuk perusahaan yang bermerek atau perusahaan besar. Mereka jadikan ini sebagai simbol kehandalan perusahaan mereka sehingga mereka akan dengan cepat ikut sertifikasi keamanan pangan. Begitu ada HACCP, mereka HACCP. Kemudian masuk ke ISO 22000, FSSC, itu segera mereka update. Kemudian mereka lakukan audit sistem, dan ini terjadi di perusahaan besar. Sementara di perusahaan menengah itu mau tidak mau terpaksa harus ikut. Walaupun mungkin tidak sertifikasi, tapi BPOM juga sangat bagus mengendalikan keamanan pangan. Khususnya untuk industri kecil menengah, ini BPOM memang sangat mentoleransi. Ini juga untuk memastikan industri ini tidak mati gara-gara persyaratannya diharuskan seperti industri besar. Jadi ini oke, ya. Untuk yang bertanya bisa langsung lewat mic ya, disampaikan langsung saja biar lebih interaktif diskusinya. Silakan Ya, langsung untuk, bertanya lewat mic, untuk lewat. Pak Egi mungkin ya, silakan. Ya Pak, silakan langsung ditanyakan. Pak Egi bisa nyalakan mikrofonnya untuk menyampaikan pertanyaannya. Atau sambil dilanjut Pak, silakan Pak Andi. Saya baca dulu. Kalau saya baca chatnya, saya eh, mungkin Pak Edi tadi tanya, Pak Andi, kenapa
eh, Indonesia nggak buat regulasi dalam negeri untuk kualitas ekspor. Contohnya SNI hanya berlaku di Indonesia. Misal produk perikanan harus mencari regulasi untuk Amerika. Saya jawab aja ya. Uh, jadi saya nggak batasi pertanyaan. Jadi begini Pak Egi, ini standar nasional Indonesia, itu berlaku di Indonesia. Nanti Bapak mau masuk ke Australia, New Zealand, dia punya satu standar. Nah, Indonesia nggak bisa bikin standar untuk negara lain, karena apa maunya negara itu Indonesia nggak bisa tetapkan. Maksudnya tidak pernah, itu nggak bakal, standar ini nggak bisa diakui di luar negeri, dibuat oleh Indonesia untuk luar negeri. Nah, mungkin pertanyaannya bagaimana caranya supaya di luar negeri itu, kalau saya mau ke luar negeri itu standar itu tersedia, pertanyaan begitu. Jadi saya sekarang kebetulan saya auditor untuk SNI TV, AC, lampu jalanan, lampu hias, lampu rumah. Saya audit sampai ke Cina, ke Thailand, ke Filipina. Apa yang saya audit di sana? Saya audit bagaimana produk itu sebelum masuk di Indonesia memenuhi standar nasional. Jadi misalnya gini, Syaf mau kirim produk dari Thailand misalnya. Thailand atau dia mau kirim produk dari China. Di China itu ada standar tentang produk kulkas misalnya. Atau di Thailand juga ada standar tentang kulkas. Tapi Indonesia punya standar. Jadi kita audit untuk mereka dapatkan SNI dulu baru boleh kirim di Indonesia. Nah, seperti itu yang terjadi di luar negeri. Kita nggak bisa buatkan mereka standarnya untuk mereka untuk kemudian itu berlaku di negara orang. Jadi dia masih butuh standar untuk negara. Pertanyaan saya paham maksudnya Pak Eri, kenapa saya kalau mau kirim ke luar negeri, saya nggak bisa dapat standar di Indonesia. Nah inilah Pak yang salah satu di Quality Assurance Department itu ada yang namanya food regulatory. Jadi orang yang di baik dulu waktu saya di Indofood atau di Food dan di semua perusahaan yang memang sudah cukup besar, kita punya bagian regulatory, bagian yang sudah menyiapkan regulasi di negara-negara, terutama yang bakal jadi tujuan ekspor, sehingga kalau marketing berniat mau ekspor ke negara tersebut, dia nanya ke QA, Pak. Dia tanya ke QA, apa aturan yang ada di negara itu, sehingga QA ini harus mengumpulkan regulasi. Kemarin waktu saya deklarasi asosiasi ahli keamanan pangan Indonesia, ada pemikiran untuk menyiapkan di APKIP ini menyiapkan regulasi, karena saya tahu sulitnya menyiapkan standar. Jadi misalnya kita bicara tentang bahan tambahan makanan ya, BTP misalnya. Pewarna A ini bisa dipakai di negara mana, tidak bisa dipakai negara mana. Nah, waktu saya di APKIP dulu ada pemikiran untuk menyusun itu untuk jadi untuk kita share ke perusahaan-perusahaan yang butuh. Tapi belum terrealisasi, saya sudah pindah. Kalau ini belum terrealisasi, Bapak bikin sendiri, kumpulin, cari di link formil resminya tadi saya ada daftar ini, saya ada daftar ini yang penting USDA, FSA, CFIA, FSN, NSC, FAO, WHO, cari di link resminya. Di situ kita bisa dapat regulasi terkait makanan. Kalau di China misalnya, dia nggak mau pakai, dia harus pakai natural color. Ketat masuk China, tapi keluar China gampang. Masuk Indonesia, produknya macam-macam, nggak jelas juga. Jadi Indonesia yang bikin aturan supaya melindungi konsumennya. Jadi kalau pertanyaan tadi, kenapa Indonesia nggak bikinin? Nggak mungkin kita bikinin kemudian kita minta mereka memperlakukan.
Yang ada kita merekam apa yang mereka sudah tetapkan untuk kita tetapkan informasikan ke siapa yang memerlukan. Nah, karena itu tidak ada atau belum ada, mungkin tidak ada, jadi QA salah satu tugasnya yang penting adalah menyiapkan itu. Kalau perusahaannya ada orientasi untuk ekspor. Negara tujuan ekspor dikenali semua, aturannya dikenali. Diajarkan ke bagian marketing atau sales bahwa kalau kirim ke sini aturannya ini loh, perhatikan. Itu banyak sekali. Bahkan sampai barcode-nya beda-beda, cara penulisan kode produksi saja macam-macam. Syukur-syukur kita dapat permintaan dari Andi, putus suaranya, Pak. Pak Andi, ada kendala teknis, Pak. Maaf, Pak. tes, tes, tes. Ya, Pak. Silakan, Pak. Tadi Sudah suaranya putus. diputus di Oke, Eh, saya terusin aja ya. ya, baik. Eh, eh, jadi itu yang tadi saya jelasin, Pak. Yang nanya bahwa untuk peraturan negara tujuan ekspor kita yang siapkan. Kita yang siapkan QA terutama ya, bukan QC, QA. QA bagian regulasi. Jadi bagian regulasi di QA industri makanan punya tugas memutakhirkan peraturan yang ada di Indonesia, mensosialisasikan, dan menyediakan peraturan untuk negara tujuan ekspor. Oke, kalau mau ditanyain lagi silakan sebelum saya masuk lanjut ke materinya. Silakan Pak, yang tadi bertanya. Pak Egi. Silakan, Pak, dilanjut. Kayaknya sudah cukup jelas sih, Pak. Oke, kalau sudah cukup jelas, saya cerita bahwa tentang food safety system di Indonesia yang sebelumnya tadi saya sudah sampaikan bahwa industri makanan berlomba-lomba untuk menerapkan sistem keamanan pangan. Begitu dimutakhirkan, mereka sertifikasi baru. Jadi sangat bagus, sudah sangat bagus sistem keamanan pangan, terutama di industri besar. Karena ini jadi brand image juga. Jadi kita tidak begitu. Jadi kalau saya sendiri di produk makanan banyak isu-isu di WA bilang ini mengandung ini, perusahaan ini mengandung ini. Saya sudah tidak khawatir karena saya tahu bahwa industri makanan itu berlomba-lomba untuk jadi benar saat selama ini ya. BPOM pun bagus dalam mengawasi terutama di perizinan awal. Tapi kalau di prosesnya sampling, kalau ketangkap baru ketahuan. Nah, yang saya suka lihat adalah orang-orang di industri pangan seperti yang saya kampanye terus sebelumnya bahwa orang yang bekerja di industri pangan itu hanya orang-orang yang baik, yang hatinya baik. Karena Anda itu menyiapkan sesuatu yang masuk ke tubuh manusia. Kalau itu racun maka keracunan orang. Orang nggak tanya dulu, nggak ciumin dulu, nggak kayak ada beberapa binatang yang dia cium dulu kalau nggak pas dia tidak makan, ya. Tapi manusia karena ada yang bikin sistem keamanan pangan, jadi manusia nggak cium dulu, dia langsung masukin ke mulut. Anak kecil beli makanan langsung dimasukin. Jadi yang bekerja di industri makanan itu hanya orang-orang baik. Ingat kasus di Cina. Di Cina karena dia bikin susu, ini karena sudah generasi kedua ketiga dari pendirinya. Pendirinya mungkin orang baik. Dia membesarkan banyak bayi-bayi di Cina. Tapi masuk generasi kedua ketiga yang mulai pikirkan bisnis saja. Mereka bikin susu itu gini, susu itu
Tergantung dari bagaimana ternaknya diberi pakan. Kalau pakannya bagus, proteinnya tinggi. Penanganannya bagus, proteinnya tinggi. Setelah jadi susu, itu nggak bisa dikoreksi lagi. Nggak bisa dinaikkan proteinnya. Bisa dikonsentrasikan, artinya rendemennya berkurang. Jadi kalau secara ekonomi ini merugikan. Sehingga mereka kena sakit hitamnya, dia masukin melamin karena di situ pemeriksaan protein di industri di yang ada saat ini dia hanya memeriksa N nitrogen, dia periksa N untuk dia konversikan jadi protein. Nah, dengan analisa seperti itu maka protein susunya dianggap tinggi, tapi dia racunin anak kecil karena ini perusahaan terbesar paling banyak konsumennya di Cina dan paling lama, maka mulai dari banyak anak-anak yang kurang gizi, kemudian banyak yang mati dan banyak yang sakit, banyak yang cacat. Nah itu kalau di industri makanan bukan orang baik, karena industri makanan sudah mulai mengarah ke orang baik, maka kita makan pun mulai aman. Jadi orang-orang di industri makanan itu saya merasa sendiri bahwa perlindungan konsumen dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab sudah sangat menarik. Sudah sangat menarik dan sudah penuh tanggung jawab. Jadi orang nggak main-main, orang nggak cheat, nggak masukin barang berbahaya, nggak jual yang penting laku. Jadi orang bagian quality control, quality assurance itu sudah bisa memisahkan diri dari perusahaan untuk konsumen. Ini yang terjadi selama ini. Kemudian masuklah kondisi pandemi. Masuk COVID. Begitu COVID masuk di perusahaan, maka perusahaan bergerak untuk energi sumber dayanya dipakai bukan lagi melindungi makanan, bukan fokus melindungi produk makanan, tapi fokus melindungi karyawan. Karyawan yang dilindungi sekarang. Nah, sekarang pertanyaannya untuk kita yang sudah menyimpan tanggung jawab keamanan pangan. Bagaimana nasibnya sistem keamanan pangan? Kalau yang kita lindungi sekarang itu fokus ke orang. Orang cuci tangan, orang pakai masker, orang jaga jarak. Nggak ada yang bicarain makanan lagi. Kemudian banyak lagi orang-orang kunci, misalnya apalagi kalau orang-orang QA atau orang QC yang paham tentang sistem keamanan pangan itu yang sakit. Tidak masuk kena isolasi mandiri, bekerja dari rumah, mungkin banyak PHK atau pengurangan karyawan. Mungkin juga ada yang meninggal. Orang-orang QC. Ini kondisi sekarang. Jadi kita langsung rasain ada hal yang mengancam untuk keamanan pangan atau ada yang tidak normal di keamanan pangan. Jadi karena kondisi seperti itulah maka saya menuliskan poin ini. Saya sharing di teman-teman untuk bisa sama-sama mikirkan. Kesehatan, profesor. Field inspeksi atau inspeksi ke lapangan oleh QA dan QC, internal audit, itu mestinya nggak boleh jalan. Orang QC, orang QA nggak boleh masuk di antara orang produksi. Orang produksi ini harus bekerja sendiri. Social distancing, kebijakan untuk tidak bergerak dari satu area ke area lain. Lintas area, nggak boleh lintas area. Kemudian kita biasanya gini, banyak perusahaan yang masih tergantung ke audit second party dan third party. Dulu di Garuda Food, TPS Food, saya second party-nya. Saya dari corporate audit ke pabrik, nanti dari semuanya dia perbaiki. Kemudian third party, atau dari klien. Buyer kita di luar negeri datang audit, kemudian dia tunjukin kesalahan kita, dan itu selalu ada aja temuan. Nah, temuan ini kita segera perbaiki. Sekarang ini kemudian atau audit sertifikasi kita diaudit untuk ASAP, PSSC, kemudian kita action memperbaiki sistem kita dan selalu ada temuan.
selalu ada improvement dari audit-audit ini. Sekarang nggak ada. Auditnya online, auditnya remote. Nggak boleh transportasinya dibatasi, harus tes. Bahkan kalau sekarang mungkin kita bilang stop. Padahal improvement sistem keamanan pangan banyak muncul dari second party dan third party audit. Saya sebut begini karena selalu banyak temuan dan selalu itu jadi improvement buat kita. Nah ini kondisi sekarang. Jadi ada kondisi di mana orang terbatas, orang inti mungkin tidak ada lagi, atau dia isolasi mandiri, kemudian protokol kesehatan bikin tidak boleh mengaudit ke lapangan oleh departemen lain, dan improvement sistem keamanan pangan nggak bisa jalan begitu bagus karena second party dan third party-nya hilang. Ini yang mau saya sampaikan di kendalanya saat ini. Kemudian beberapa poin lagi yang terkait dengan yang berpotensi meningkatkan asap. Walaupun ini mungkin tidak. Bahan baku terbatas. Bahan baku terbatas. Sempat di saat industri lain collapse, industri makanan naik. Jadi ada permintaan suplai dari pemerintah untuk disumbangkan ke daerah-daerah. Kalau kita yang bekerja di industri pangan, main food atau makanan pokok, ya kayak beras atau industri minyak atau industri instan noodle, itu rasain betul bahwa permintaan malah naik jauh. Disetor ke pasar-pasar untuk dibagikan. Minyak goreng itu kosong terus di pabrik. Jadi pabriknya malah naik. Keterbatasan material sekarang, karena ada terutama material yang diimpor dari luar negeri. Kita harus antisipasi bahwa ada kemungkinan food threat. Jadi ada kemungkinan dikirim barang-barang rusak atau pemalsuan barang, karena integritas di pemasok ini mungkin berubah karena mereka nggak ada bahan, karena mereka banyak permintaan. Mungkin ini beresiko, sehingga kita harus antisipasi potensi ini. Nggak ada tersangkanya, tapi harus dipikirin bahwa ini kondisi yang terjadi saat ini. Produksi makin kencang karena ada permintaan yang besar, terutama di main food, jadi yang makanan utama, kayak noodle, mungkin instan noodle, produk lain lah yang kira-kira bisa jadi makanan pokok, minyak goreng, tepung terigu dan sebagainya. Kalau snack ya mungkin turun, tapi nggak begitu jauh. Makan tuh nggak begitu jauh. Meningkatnya kapasitas produksi, meningkatnya aktivitas produksi ini, kalau dikaitkan tadi yang saya sampaikan, orangnya berkurang, pengendaliannya turun, karena protokol kesehatan, fokusnya hilang, karena ngurusin orang sekarang. Orang berulang-ulang di tes, rapid test, sekarang mulai dipikirin satu-satu divaksin. Dengan fokus hilang, sumber daya hilang, energi hilang di perlindungan karyawan, maka meningkatnya produksi ini resiko. Kemudian authority yang kompeten kayak BPOM itu pengawasannya turun. Pengawasan BPOM ini turun sekarang karena dia banyak hal lain. BPOM disuruh cek apakah betul efektif obat cacing bisa untuk virus. Disuruh cek lagi apakah vaksin ini handal. Jadi kontrol ke industri makanan pasti melemah.
Ini kondisi yang ada sekarang ini. Ya. Untuk teman-teman yang kerja di industri makanan, yang sedang bekerja, sudah bekerja, atau akan masuk industri makanan, atau yang sudah mau tahu aja, ini yang terjadi sekarang. Di tengah kita lagi jago-jagonya jaga keamanan pangan kita, lomba-lomba sertifikasi, muncul COVID. Apa efeknya COVID keamanan pangan yang tadi saya sampaikan? Permintaan naik, pengawasan kurang, fokus berpindah, energi berkurang. Kemudian apa yang bisa kita lakukan, atau yang perlu kita lakukan untuk mengantisipasi itu? Nah, kita pinter-pinternya, yang perlu kita lakukan, ini yang mau saya sampaikan. Yang mau diskusi langsung tanyain, ya. Yang mau tahu langsung tanyakan. Ada satu poin lagi, 2 poin lagi yang saya sampaikan di sistem keamanan pangan. Saat ini semua tanggung jawab di QA. Bukan semua tanggung jawab. Tanggung jawabnya ada di QA. Fokus tanggung jawabnya. Orang mau bilang total quality management, tetap aja QA ya, yang mengendalikan. Kemudian masih tergantung ke second party dan third party audit untuk improvementnya. Jadi orang produksi, departemen lain, gudang, purchasing dan sebagainya, kalau nggak diawas oleh quality assurance, itu bisa loss, bisa menyebabkan masalah keamanan pangan. Jadi ini yang terjadi saat ini. Kemudian saya lihat bahwa apa yang harus dilakukan segera. Industri makanan atau rekan-rekan yang ada di sini, industri makanan atau rekan-rekan yang ada di sini harus membantu perusahaan untuk memastikan sistem pengendalian keamanan pangan itu tetap efektif jalan. Jadi kata Pak Eri tadi, Pak Andi udah pensiun, dia mau share ilmunya. Jadi saya nitip pesan nih, tetap kendalikan sistem keamanan pangan di pabriknya. Tetap bangun sistem keamanan pangan di pabrik masing-masing. Bagaimana caranya? Pindahkan segera dari departemen QA jadi tanggung jawab semua orang. Dari dulu kita bicara total quality management, nggak pernah jalan betul-betul. Sekarang waktunya jalan. TQM. Semua orang tanggung jawab tentang keamanan pangan. Nggak perlu lagi departemen QA. Baru bisa jalan. Pindahkan menjadi tanggung jawab semua orang. Ini kita sekarang jaga jarak. Ibaratnya kita itu sudah sepi sekarang. Kalau nggak kamu yang kerjain, siapa yang mau kerjain? Kemudian untuk sampai ke situ training semua orang tentang food safety system untuk semua karyawan terkait. Supaya dalam masuk ke level kompetensi 3 paham. Mandiri. Minimumnya 3 level kompetensi. Saya sampaikan level kompetensi dulu. Level kompetensi 0 itu adalah orang yang nggak tahu. Level kompetensi 1 adalah orang yang tahu, pernah dengar. Dia ikut di training introduction. Level kompetensi 2 adalah orang yang tahu, pernah di training tentang pemahaman, training, mengikuti training, bukan introduction. Tapi dia masih under supervisi, harus dijaga, didampingi pemahamannya. Level kompetensi 3 itu orang yang sudah punya knowledge, punya skill, dan bisa kerja mandiri. Bisa, misalnya orang quality control udah bisa disimpan di shift 3. Jadi paham, dia paham, tahu resikonya, tahu akibatnya, dan mengerti betul bagaimana menjalankan. Itu level kompetensi 3. Level kompetensi 4, dia ada di level di mana dia bisa dijadikan trainer. Dia sudah tahu menyelesaikan problem. Kemudian level kompetensi 5 ini adalah level kompetensi untuk orang yang membangun sistem. Jadi dia bisa membangun dan mengembangkan sistem. Nah, training setiap orang terkait keamanan pangan. Mulai dari orang penerimaan material di gudang, dia paham betul sampai level kompetensi 3. Kenapa? Kalau menyimpang, apanya yang diperiksa,
bagaimana mengendalikan, bagaimana mengontrol, bagaimana menjaga tetap bagus, apa resikonya kalau tidak dikendalikan. Latih semua orang, dari gudang, tiap tahu proses, orang di tempatnya masing-masing, orang produksi apa yang harus kamu jaga, apa efeknya, itu dilatih semua. Sampai delivery, nggak perlu ada quality assurance. Semua orang paham. Bikin panduan tertulis untuk mereka baca kalau mereka lupa. Artinya bikin semua tertulis, bikin guidance, bikin panduan, bikin gambar, apa di gambar-gambar supaya mereka ingat apa yang mereka harus kerjain. Jadi bantu dengan sistem. Kerja bikin sistemnya aja, kasih training. Sudah itu biarkan semua orang jalan. Nah, kemudian pikirin bagaimana mengintegrasikan antara protokol kesehatan dengan protokol food safety menjadi satu protokol baru yang bisa secara simultan melindungi manusia dan melindungi produk. Jadi bangun satu sistem. Sekarang ini dulu orang fokus food safety, orang nggak terlalu terpisah, orang yang ngurus orang, ya, dia mungkin di ARS. Sekarang orang fokus ngurusin kesehatan orang. Nah, sekarang integrasikan dua ini, kemudian terapkan. Protokol kesehatan ini sangat cepat bisa diterapkan dibanding waktu kita terapkan protokol keamanan pangan. GMP itu zaman awal-awal diterapkan bisa bikin frustasi. Orang kok kalau nggak dilihat masker dilepas, kalau datang baru diangkat lagi. Kalau protokol kesehatan ini sistem yang sangat menarik karena sangat cepat dipatuhi. Kenapa? Di sekitarnya terjadi, langsung dia alami. Dia lihat langsung orang di sekitarnya yang terkena virus. Jadi sekarang manfaatkan ini, masukin food safety protokol. Dan program ini harus melibatkan, mengangkat semua orang ke percepat. Jadi harus digerakkan secara mass, harus secepatnya. Karena siapa yang cepat dia yang menang saat ini. Libatkan semua orang, awareness, akselerasi, bikin kultur baru segera. Sekarang kultur baru dari protokol kesehatan ini terbentuk dengan cepat. Ini kultur yang paling cepat. Ada satu kultur yang paling cepat. Kultur keamanan pangan ini lama sekali jadi, tapi kultur yang terkait protokol kesehatan, bagaimana orang pakai masker keluar rumah dan sebagainya. Ini termasuk salah satu kultur yang dibangun dengan cepat. Ya, kultur yang, nah, bangun kultur baru ini, bikin satu protokol baru, bangun kultur ini dengan cepat. Nah, konsepnya begini. Perusahaan yang jalan paling cepat, maka dialah yang akan menang. Dia yang tidak ada masalah. Jadi saat ini kecepatan sangat penting. Segera lakukan. Secepatnya jalankan. Secepatnya budayakan. Terus cepat. Oke? Ada yang mau bertanya sampai di sini? Kalau enggak saya lanjut. Saya gambarkan seperti ini. Cuci tangan dan personal hygiene. Sejak dulu, food safety itu ajaran cuci tangan. Dulu kita pakai untuk membunuh bakteri atau patogen mikroba. Nah, sekarang ditambah dengan kemampuan membunuh virus. Biasanya base-nya klorin, etanol, dan hidrogen peroksida. Jadi harus, dulu kita nggak pikirin virus, kita pikirin organismenya, bakteri, jamur, dan sebagainya. Mold. Sekarang kita harus kombinasikan hand sanitizer. Tapi manfaatkan ini juga untuk tetap menjaga produksi secara sadar ya. Karena nanti
di depan ruang produksi ada tempat cuci tangan, kemudian ada lagi tempat cuci tangan di depan kantor. Nah, bagaimana sinergikan ini supaya cuci tangan di ruang produksi tetap terjaga. Kemudian hindari antri. Sekarang ini hindari antri. Dulu kan dibiarin antri. Tidak boleh antri panjang. Dan bangun attitude. Cuci tangannya pakai attitude. Dulu, definisinya attitude cuci tangan itu begini. Waktu di BNSP, nyusun standar kompetensi. Begini, kompetensi itu di dalamnya ada 3 poin. Kompetensi itu ada 3 poin. Knowledge, skill, dan attitude. Jadi dia tahu kenapa harus cuci tangan, dia tahu bagaimana cuci tangan yang benar, dia ada knowledge, dia pernah di training tentang cuci tangan. Kemudian ada skill, dia tahu bagaimana menyabuni tangan, dia tahu bagaimana menggosok tangan, dia tahu bagaimana membilas tangan dengan bagus, dengan cepat. Jadi ada skill, ada knowledge, attitude. Ini dibangun sekarang, nggak boleh ditunda. Dulu kalau nggak dilihat dia cuci tangan, dia cepet-cepet. Sekarang yang namanya cuci tangan, kalau saya lihat ini orang cuci tangan dengan attitude atau enggak. Dia waktu cuci tangan, dia bersihin nggak tangannya. Atau dia cuma takut, dia cuma pasti bahwa dia harus cuci tangan. Jadi di situ dia cuci tangan. Nah sekarang harus dibangun bahwa waktu cuci tangan, dia sadar bahwa dia harus membersihkan tangannya. Bangun attitude cuci tangan. Kemudian mandi tiap hari pulang dari rumah. Ini diinstruksikan, mandi tiap hari pulang dari rumah. Sekarang terkait dengan personal hygiene, ini udah jadiin satu. Jadi, hand washing, personal hygiene. Minta setiap ganti bahan hand sanitizer-nya dan bangun attitude menjaga kebersihan diri. Pulang ke rumah mandi karena Anda bawa virus. Kemudian penggunaan masker. Sebelumnya di industri makanan itu pakai masker, pasti maskernya kadang-kadang kalau lagi mahal beli di saya nggak tahu di mana, yang jelas dia dapat masker murah. Yang penting model masker. Nah, sekarang itu masker medis. Makin saat ini dengan perkembangan sangat pesat itu, maka mulai diminta orang untuk pakai yang masker yang benar-benar medis, yang kayak apa yang 95% itu. Bukan lagi masker yang dibilang masker rumah sakit dulu yang warna biru apa dan sebagainya, enggak lagi. Kalau dulu di pabrik masih biasa beli maskeran, masker biru putih yang beli di tempat yang enggak resmi, yang jahit, sekarang gratis. Kalau perlu anjurin pakai N95 apa namanya yang masker. Sekarang itu dimintanya begitu. Yang kedua diperhatikan bahwa sebenarnya dulu itu masker itu hanya boleh di area produksi karena dia bagian dari perlengkapan kerja. Namanya perlengkapan kerja itu dia hanya dipakai kalau mau kerja di area kerja, nggak boleh dipakai di luar area kerja. Tapi sekarang masker itu adalah masker orang tetap harus pakai masker di luar area kerja. Yang dilakukan itu adalah ganti masker. Jadi bedakan masker di dalam area kerja dengan masker yang dipakai di luar area kerja. Jadi masker yang dipakai dalam area kerja tetap hanya boleh dipakai dalam area kerja. Kalau mau keluar pakai masker lain. Kualitasnya seperti apa? Harus sama, tetap sama di dalam di luar kerja. Sorry. Di dalam di luar area kerja masker kualitasnya sama. Tetap masker yang bisa memproteksi virus sampai 95% atau tidak. Terakhir saya lihat video ada dokter yang melakukan riset. Kalau cuma masker biru yang biasa dipakai, nah
tenaga kesehatan itu katanya di luar masker tuh masih ada virus. Tapi kalau masker yang putih yang pakai yang sudah memang proteksi sampai 95% di luar masker tidak ada virus. Tadi saya sudah sampaikan bahwa walaupun saat ini virus itu dianggap tidak menular lewat makanan, tapi kita harus antisipasi bahwa perkembangan nanti itu nggak jelas, sehingga kita perlu mengantisipasi bahwa makanan tidak kemasukan droplet. Nah, sehingga digunakanlah masker yang memang masker medis juga di dalam dan di luar. Kalau praktiknya sih memang kadang mungkin agak sulit ya minta ke kantor minta di dalam pakai masker ini, di luar pakai masker ini. Mungkin di luar dikasih tuh masker yang mahal, tapi di dalam enggak. Nah ini tadi saya sudah sampaikan bahwa walaupun tidak ada penularan lewat makanan, tapi ada potensi ke situ nantinya. Jadi tetap jaga droplet tidak masuk ke produk makanan. Bangun attitude, ngototlah minta di dalam juga dikasih masker yang bagus. Kemudian cleaning sanitasi. Dulu pembersihan permukaan kontak produk untuk semua dulu kita cleaning sanitasi itu di permukaan kontak produk. Sekarang kita harus melakukan cleaning sanitasi di permukaan semua permukaan kontak karyawan. Dan sanitasi, bahan sanitasinya harus efektif bunuh virus. Prevensi sanitasi ditingkatkan. Tutup mulutnya karyawan, jangan bicara. Jadi ini sistem baru bahwa dulu permukaan kontak produk, sekarang selain permukaan kontak produk, permukaan kontak karyawan. Saya khawatir orang bergerak ke permukaan kontak karyawan, tapi dia tidak dia menjadi lemah di permukaan kontak produknya. Jadi fokus ke permukaan kontrak karyawannya. Karena sekarang fokusnya ke permukaan kontak karyawan, meja-meja kerja dan sebagainya. Tapi jangan hilang fokus ke permukaan kontak produk. Ada pertanyaan dari Pak Don Magnet. Don Magneto, Don tanya makanan tiap berapa lama idealnya pekerja mengganti masker dan sarung tangan yang digunakan. Kalau di sistem keamanan pangan itu sudah ada aturannya. Yang pertama, jadi kita pakai standar restoran ya, restoran kafe ya. Tidak lebih dari 6 jam. Ya, sarung tangan ya, saya bicara sarung tangan dulu. Sarung tangan. Tiap ganti pekerjaan, kalau di restoran itu gini, sekarang dia masak ini, nanti selesai dia masak itu dia masak produk lain. Ya. Dia mau masak produk lain dia harus ganti sarung tangan kalau di restoran. Restoran ganti sarung tangan kalau mau ganti produk yang lain. Habis keluar, setiap kali sarung tangan habis dilepaskan, harus diganti. Nggak boleh dilepas, disimpan, dipakai lagi. Itu sarung tangan. Lepas, misalnya mau istirahat, dilepas. Kamar sampah, ganti sarung tangan. Kalau masker sendiri, saya bilang mungkin setiap hari. Ya. Kenapa? Karena mikroba itu tumbuh waktu. Pada saat kita sudah pulang, kemudian kita simpan, maka dia akan berkembang pada saat. Suaranya terputus, Pak Andi. Tes. Tadi suaranya sempat terputus, Pak. Jaringannya agak terganggu, Pak.
Sekarang udah Sudah cukup jelas. Tadi masalah yang masker ya, Pak. masker. Ada ini enggak? Ada masih sambung nggak ya suaranya? Cukup, Pak. Bisa didengar. Oke. Eh, untuk masker, untuk masker itu gantinya sehari sekali atau kotor ya atau sobek. Misalnya sobek di tengah hari ya ganti. Nah, cuman masker seperti saya bilang tadi, pisahkan masker dalam dengan masker luar. Jadi jangan masker dalam dipakai di luar, baru nanti masuk lagi. Kemudian yang kedua untuk sarung tangan itu diganti maksimal pemakaian 4-6 jam deh, kalau di standar makanan. Ataukah kalau di catering ganti jenis makan, ganti pekerjaan. Dia bikin nasi goreng, selesai dia mau potong daging, maka sarung tangan ganti. Setiap tinggalkan area kerja yang kita melepaskan sarung tangan, kita harus ganti dengan yang baru. Nggak boleh dipakai ulang. Sarung tangan juga diganti kalau sobek. Kalau sobek, kemudian dilepaskan, ganti jenis produk. Kalau ganti jenis produk itu bahkan selain ganti sarung tangan, kita cuci tangan dulu baru pakai sarung tangan baru. Walaupun tangan kita rasa nggak kotor. Ya. Jadi seperti itu. Kalau nggak ganti pekerjaan terus berturut-turut, maka 4 jam ganti. 4 jam itu artinya kalau satu mungkin kita bisa atur bahwa 4 jam itu break time, kita ganti sarung tangan. Makan siang, masuk sarung tangannya baru. Kalau ditanya standarnya gitu, seperti itu harusnya. Oke, jelas ya Pak? Kalau jelas, oke. Oke, kita masuk ke cleaning sanitasi. Cleaning sanitasi ini tadi sudah saya sampaikan kontak produk dan kontak karyawan. Kemudian kita pindah ke identifikasi pengguna. Nah, perhatikan dulu identifikasi maksud pengguna ini ada di HACCP plan, tapi tidak terlalu kita jadiin topik karena kita juga nggak tahu efeknya. Nah, sekarang perhatikan betul-betul untuk YOPI, populasi. Anak kecil, orang tua, ibu wanita hamil, atau orang dengan imunokompromis, orang dengan sistem imun yang bermasalah. Ini adalah kalau mereka terkena COVID, resikonya lebih tinggi. Jadi kalau kemarin kita identifikasi maksud pengguna, kemudian dari hasil identifikasi maksud pengguna, kita kaitkan potensi bahaya keamanan pangan, dan untuk kita kategorikan bahaya ini severity-nya tinggi atau rendah tergantung pengguna kita. Sekarang kita pastikan bahwa meskipun produk kita itu low risk, menjadi medium risk atau high risk terhadap orang-orang seperti ini. Biasanya kita anggap dia low risk, tapi sekarang kita harus tingkatkan jadi medium risk pada saat analisa security. Jadi pada saat kita review ulang CCP-nya, review ulang ASAP plan-nya, kemudian evaluasi potensi bahaya terkait dengan YOPI. Ya. Kemudian sehingga itu nanti beberapa poin yang tadinya mungkin bukan CCP berubah
menjadi CCP. Jadi yang saya minta di sini adalah identifikasi pengguna, lalu analisa ulang asap plan. Berikutnya food defense. Jadi review ulang food defense, kebijakan food defense. Dulu kita food defense itu hanya bergerak untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi sabotase terhadap produk. Sekarang satuin dengan sistem food defense ini dengan pengendalian penularan COVID. Jadi tamu, kalau dulu tamu kan diperiksa KTP. Sekarang diperiksa suhu, diperiksa sejarah. Seperti waktu SARS, apakah Anda dalam seminggu terakhir pernah keluar negeri? Kalau perlu, tidak terima tamu. Nggak terima tamu di pabrik. Sampai aman. Kalau penting sekali untuk terima tamu, maka perhatikan potensi tamu ini membawa virus ke dalam pabrik, transmisi COVID ke dalam pabrik. Jadi dulu tamu hanya dikendalikan, didampingi, dicatat namanya, takut ada sabotase. Sekarang takut digabungkan bahwa dia juga diusulkan menggunakan virus. Untuk sistem pemasok, ya, supplier management system, saya harapkan ada kemampuan untuk membangun komunikasi dengan vendor. Jadi gini, kita disuruh ngurus sendiri, jadi tidak ada. Jadi saya bayang bahwa nanti itu nggak ada QA, semua orang harus kerja sendiri, semua orang kontrol food safety sendiri, semua orang paham betul, terlatih, kemudian tidak perlu dikontrol lagi. Vendor masuk, yang kita lakukan bangun komunikasi. Minta mereka perhatikan terhadap hal-hal yang berpotensi untuk masalah food safety. Bikin kerjasama efektif sehingga kalau mungkin kita terima barang itu nggak usah diperiksa, tapi mereka yang periksa. Ada beberapa perusahaan di perusahaan dulu saya pernah ada pengalaman dengan pabrik Teriu, karena perusahaan yang besar, mereka yang kita nggak usah periksa lagi, karena saya misalnya kita udah datang ke sana ketemu orang QC-nya, sama bahasanya, kita cek cara periksanya bagus, dan mereka yang lebih paham tentang produknya dibanding kita, dan mereka ada komitmen yang luar biasa untuk hanya merilis produk bagus. Kita udah diskusi, ya udah silakan mereka aja yang periksa produknya, nanti dia kasih tahu kalau ini produk udah oke Pak ya, diterima langsung. Ini ada potensi sini, coba dicek. Nah, itu yang coba dibangun. Kalau itu bisa dibangun, bagus kan. Vendor, nah gini, packaging itu yang kita nggak mungkin beli alat untuk kontrol, misalnya kontrol body strength. Ngapain pabrik makanan punya alat kontrol body strength? Tapi kita harus periksa. Karena kalau masalah di produk kita. Jadi cara yang paling bagus adalah minta orang quality control, rekan sejawat kita di sana, orang quality control yang mau rilis produk itu benar-benar lu periksa benar-benar, yang bagus aja kirim ya. Kalau udah sampai tempat saya nggak mau periksa lagi karena kamu lah yang lebih jago periksa produk. Saya tidak seterampil kamu dalam periksa produk. Nanti saya cuma terima. Kalau dia bilang, oke, saya tanggung jawab, itu bagus sekali. Nah, kedepannya bagaimana? Future-nya. Jadi, perusahaan yang bisa melakukan perubahan secepat mungkin dan seefektif mungkin, dia akan dapati bahwa COVID-19
pandemi COVID-19 ini adalah anugerah, bukan bencana. Karena dia akan mampu menjadi, dia lebih mampu, bahkan jadi lebih mampu mengendalikan keamanan pangan dan kualiti produknya sekaligus. Orang yang mampu memanfaatkan wabah ini, pandemi ini, dia akan melihat bahwa dalam kondisi dipaksa seperti ini, kita malah mendapatkan bahwa COVID anugerah buat industri makanan. Harapan saya begitu. Setiap orang membangun seperti ini. Semua orang di lain produksi itu adalah orang yang mengontrol sistem keamanan pangan dan kualitas. Jadi yang dulu jadi semacam mimpi aja, total quality management, itu terrealisasi karena COVID ini. Nggak ada orang yang pergi ke lapangan untuk ngontrol. Sehingga kamu yang ngontrol sendiri. Kemudian training, mereka bantu bikin sistemnya, bikin panduan, pasang di sini. Mereka tahu semua kerjain apa yang mereka bisa kerjain. Kemudian mereka jalanin, karena tahu nggak boleh ada yang kontrol. Akhirnya terbentuklah bahwa setiap karyawan adalah bagian dari sistem keamanan pangan. Food safety dikendalikan dengan high level tingkat pemahaman yang tinggi dengan melakukan pelatihan. Orang paham kenapa, buat apa efeknya. Kadang-kadang kalau orang PC baru masuk nggak paham, kalau sekarang nggak, semua orang paham. Jangan tergantung orang bisa sakit, bisa isolasi mandiri. Continuous improvement food safety dulunya tergantung second party, third party, sekarang tidak. Semuanya dipikirin sendiri, ditingkatkan sendiri. Orang nggak ada lagi yang audit. Kita yang kalian periksa. Maksudnya tiap bagian periksa apa yang perlu diperbaiki. Dulu mungkin waktu QA yang ditugaskan itu mungkin tidak bisa mengcapture semua masalah, malah disembunyiin masalah dari dia. Sekarang dengan tanggung jawab dipindah ke tiap bagian, yang terjadi adalah mereka bisa lihat masalah, bisa lakukan improvement. Oke, itu yang mau saya sampaikan. Silakan kalau ada yang tanya, terima kasih. Terima kasih Pak Andi atas pemaparannya. Teman-teman silakan kalau masih ada pertanyaan. Jadi tadi Pak Andi sudah memaparkan kepada kita beberapa hal dari kondisi penanganan food safety dan quality di perusahaan dengan adanya pandemi ini. Dan tentunya ke depannya ini perkiraannya akan seperti apa, ini tadi disampaikan oleh Pak Andi, dan tentunya nanti harapannya perusahaan bisa menyesuaikan ya, dan bisa tentunya dengan adanya pandemi malah lebih efektif dan efisien, dan bisa menyesuaikan dan memenangkan persaingan di tengah kondisi pandemi yang menurut sebagian besar orang adalah menjadi beban ya, tetapi bagi industri pangan harusnya itu menjadi peluang untuk kita bisa lebih efektif dan bisa menerapkan quality control dan food safety system bukan oleh orang QA saja, tetapi sudah masuk ke menjadi tugas dan tanggung jawab dari setiap departemen yang terkait. Teman-teman ada pertanyaan, ini cukup menarik temanya hari ini. Apabila masih ada pertanyaan bisa langsung disampaikan. Via chat juga tidak apa-apa apabila mungkin ada kendala mikrofonnya, silahkan. Ayo Pak, silakan Bu, ditanyakan biar jadi bahan diskusi. Atau ditanyakan hal lain juga boleh. Boleh saja di luar tema ya Pak ya, berarti ya, terkait food safety dan quality. Teman-teman silahkan, ini yang di luar tema juga tidak apa-apa. Buat teman-teman yang mungkin mahasiswa atau fresh graduate atau apa, bisa juga bertanya terkait hal-hal lain ataupun permasalahan yang ada di perusahaan juga boleh. Silahkan, masih ada kesempatan 15 menit sampai jam 11. Silakan Pak, ditanya apa aja terkait food safety.
atau terkait materi yang saya sampaikan tadi. Sebenarnya bahan ini adalah bahan diskusi ya, dari apa yang ada di Taman Pangan saat ini. Jadi silahkan nanya kalau ada yang atau diskusi pertanyakan. Ini ada pertanyaan dari Pak. Ini Don Pak ya, Don. Dari Don Pak. Bedanya antara QA dan QC. Ya. Jadi quality assurance dan quality control. Jadi kalau dari namanya kita sudah lihat bahwa satunya itu adalah mengontrol kualitas, satunya menjamin. Nah, bagaimana penerapannya yang menjamin kualitas ini? Bikin yang namanya satu sistem apa yang bagaimana cara menjamin quality. Ya, jamin quality itu tidak sebatas kualitas produknya. Dia jamin dari regulasinya, memenuhi syarat regulasi aturan pemerintah. Dia jamin bahwa kalau dia sertifikat halal tetap halal. Dia jamin kualitas produknya diterima konsumen. Dia jamin produknya ini aman dan bermutu. Aman, bermutu sesuai dengan regulasi. Itu 3 dulu deh. Sesuai juga dengan aturan halal. 4 yang dijamin oleh QA. Bagaimana menjamin 4 poin ini? Untuk menjamin produk sesuai regulasi, dia mungkin perlu orang yang berfokus sama dia jadi bagian regulasi. Fokus sama regulasi. Mungkin di perusahaan besar namanya regulation affair. Food regulation affair ini nanti yang memastikan peraturan pemerintah terkait penggunaan bahan tambahan makanan, terkait dengan aturan label, terkait dengan terkait dengan peraturan makanan bahan dan sebagainya. Itu orang ini yang tanggung jawab, termasuk memutakhirkan data. Kalau mau ekspor dia tanggung jawab bahwa sesuai dengan regulasi di negara tujuan ekspor. Itu bagian regulasinya. Kemudian untuk menjamin sistem halalnya dia bangun yang namanya AHI, Internal Auditor Halal, Internal Halal Auditor AHI. Dia bangun tim audit internal halal. Dia bikin sistem halalnya, matriksnya dan sebagainya. Dia bangun organisasi yang menjaga halalnya. Kemudian untuk menjamin kualitinya, menjamin food safety-nya dulu, biar quality terakhir. Untuk menjamin food safety-nya, dia bikin tim keamanan pangan lah, dia bangun juga mungkin sistem untuk bisa dapat sertifikat keamanan pangan. Dia bikin aturan pakai masker, tata tertib dan sebagainya. Banyak kali yang dia buat, tata tertib pakai masker dan sebagainya, bikin aturan pengunjung dan sebagainya. Tetap aman, prosedur pembelian dan sebagainya dia penuhi syarat-syarat di HACCP ISO 9001. Kemudian untuk kualitinya, dia bikin departemen QC. Yang ada QC field, ada QC, mungkin tergantung besarnya perusahaan. Ada yang di lapangan, ada penyeliannya dan sebagainya. Mungkin ada manajernya. Dia bikin, sebelum dia bikin itu, dia bikin namanya quality control plan. Quality control plan ini dia sudah rencanakan di tahap ini apa yang dikontrol, di tahap ini apa yang dikontrol. Pada saat menerima barang, apa yang dikontrol. Masuk ke tahap proses 1, apa yang dikontrol. Berapa kali sehari. Nah, dari situ dia hitung berapa orang yang diperlukan sampai pelepasan finish good. Nah, dia akan bentuk struktur organisasi QC, dia bikin tugasnya, kemudian dia jalankan quality control. Pertanyaannya sekarang, apa bedanya QA dengan QC? Beda, sudah jelas bedanya. QC itu menjaga Pak Andi ada kendala jaringan, Pak? Terakhir tadi bedanya apa gitu, yang terakhir itu tadi? Jadi terputus di mana?
Bedanya yang terakhir, Pak. Udah kedengaran belum? Udah kedengaran? Sudah terdengar jelas. Oke. Jadi kalau pertanyaannya apa bedanya QC dan QA? Jelas beda. Udah beda. Kalau itu mengendalikan kualitas dari menerima barang sampai pengiriman produk akhir. Dia kontrol. Dasarnya apa? Dari quality control plan. Dibuat rencana quality control. Apa yang diperiksa, berapa frekuensinya, alatnya apa, standarnya bagaimana. Dia kontrol itu sampai produk dikirim. Kemudian quality assurance. Dia yang bangun quality control plan itu dirancang oleh quality assurance. Quality assurance punya banyak departemen. Ada quality control, ada bagian regulasi, ada bagian halal, dan sebagainya. Ada food safety-nya juga untuk jaga sistem keamanan pangan. Jadi quality control nggak akan ikut ke food safety. Quality control tidak akan ikut ke regulasi. Karena dia akan sibuk sekali jaga proses produksinya. Nah pertanyaan ini muncul karena biasanya perusahaannya nggak begitu besar. Pertanyaan keduanya, apa boleh sama orangnya? Kuat nggak? Kalau belum kuat, minimal misalnya gini, bisa saya tangani semua, oke. Fokus ke quality control, QA-nya mungkin programnya nggak usah banyak-banyak. Food safety aja ditambahin. Tapi kalau udah membesar programnya, kenapa? Untuk menjaga independen, harusnya standar itu tidak dibuat oleh quality control. Karena quality control kalau bikin standar, dia bisa rubah-rubah sesuai kondisi lapangan. QA bikin standar, quality control jalankan. Kalau reject, QC tinggal reject. Tidak perlu dia pikir-pikir nih, orang kepala pabrik bilang ini banyak sekali kenapa di reject. Aturannya dibuat bukan saya, aturan dari QA. Dia bilang kalau seperti ini saya harus di reject di luar standar. Jadi itu bagusnya kalau terpisah karena menjadi independen. Dan cuma harus QA-nya ini paham betul cara bikin standar. Jangan sampai barang yang tidak masalah di reject sama QC semua. Karena standarnya QA bilang ini harus di reject. Cara berpikirnya tentang QC, sistem QC, ikuti trainingnya Pak Heri, Sukses and Grade, tentang bagaimana sistem QC, sistem quality control. Ada di training Pak Heri, rutin diadai. Untuk QA-nya lebih luas. Jadi kalau ditanya apa boleh, mungkin saja banyak perusahaan praktekkan, tapi tidak ideal. Karena standar dibuat oleh QA, dibuat oleh QC juga. Tidak ideal. Tidak begitu dia. Dan ini sebenarnya QA kerjanya banyak. Kemudian dari Pak Egi terkait statement bahwa produk tidak membawa COVID, ada komplainnya ekspor perusahaan Indonesia terjangkit COVID yang pemerintah penanganan kesehatan mohon tanggapan ini. Saya pikir ini perlu diklarifikasi karena awal 2021 ini mungkin isunya tidak pas terkait ekspor Cina, ekspor perikanan Indonesia terkait COVID. Tidak, isu ini tidak pernah saya dengar. Jadi dia bilang malah orang Indonesia yang bawa COVID di putaran kedua itu orang Indonesia yang masuk Cina. Tapi kalau dibilang ada penularan COVID lewat ikan, ini kayaknya nggak benar. Bisa saja beritanya yang salah ataukah bisa beritanya yang salah ataukah alasannya yang salah. Nggak ada bukti. Dia belum ada bukti. Sampai hari ini yang terbaru pun dari WHO tidak ada kasus. Jadi saya update yang terbaru pun dari WHO itu tidak ada kasus penularan COVID melalui makanan atau produk makanan atau kemasan makanan. Jadi tidak ada kasus ekspor ikan terjangkit COVID. Cuma satu poin. Istilah corona kata yang dibilang ini COVID-19 ya, harus spesifik COVID-19. Karena coronavirus ini kan ada. Kita lihat coronavirus ini dari dulu ada.
SARS itu coronavirus. Bahkan influenza juga itu kalau masuk varian coronavirus. Tuh, ikan flu enggak? Pertanyaan kan begitu. Bagaimana bisa lewat ikan? Jadi COVID ini enggak lama. Tadi saya sempat bicara tentang infeksi dan intoksikasi. Tapi tidak selesai kelihatannya. Nah, infeksi ini apabila virus itu masuk ke tubuh dan jadi penyakit. Kalau intoksikasi, jadi mikroba ini inangnya itu tubuh manusia, tempat tidurnya di manusia. Itu namanya infeksi. Kayak tipes, sakit kuning. Tapi yang namanya intoksikasi, itu inangnya dia di produk makanan. Dan pada saat masuk ke tubuh manusia, itu dalam bentuk racun. Jadi kayak misalnya gini, ada kasus karyawan garmen mati, muntah-muntah banyak, diare banyak, habis makan catering. Ini di cateringnya itu ada mikroba yang hidup, misalnya di telur atau ikan, dan di telur atau ikan dia bikin racun. Masuk ke tubuh sudah dalam bentuk racun, sehingga bereaksinya dalam waktu segera. Bisa aja hanya berapa menit, paling lama 1 jam, 2 jam, udah. Tapi kalau dia bentuknya toksin, kita makannya infeksi, kita makannya hari ini, baru muncul jadi gejala penyakitnya, mungkin 4 hari akan datang. Tersangkanya bukan kita lagi. Tersangkanya yang paling terakhir dia makan. Padahal enggak begitu infeksi. Nah pertanyaannya, COVID ini infeksi. Infeksi ini tidak bisa muncul segera kalau tidak lewat droplet langsung. Kalau jatuh di makanan dia nggak bisa tunggu lama. Dia nggak bisa tunggu lama. Kalau dia ekspor dari Indonesia ke Cina, di jalanan udah mati duluan. Dia cari manusia untuk itu. Jadi kayaknya ini agak-agak hoax. Ataukah memang dia sengaja cari-cari aja berita ya. Berita buat Indonesia. Karena kalau di makanan, perjalanan dari Indonesia ke Cina aja, itu COVID tidak bakal tumbuh di produk makanan itu. Tidak bakal tumbuh di ikan. Kecuali kelihatan ikannya semua sudah kena COVID misalnya. Berarti ikannya harus dimakamkan dalam prosedur COVID. Jadi maksudnya kalau dilihat dari kasusnya ini enggak mungkin. Kita aja pegang gagang pintu, kalau sudah ditinggalin berapa jam, itu yang tadinya ada droplet di situ, udah tidak ada virusnya. Virusnya nggak tahan berjam-jam di media non, kalau tidak langsung ke tubuh manusia. Ya, kira-kira gitu Pak Egi. Ada yang mau tanya lagi, silakan. Satu pertanyaan lagi boleh? Baik. Kalau tidak, saya kembalikan ke Pak Heri ya. Baik, terima kasih Pak Andi atas pemaparan materinya hari ini. Mudah-mudahan cukup bisa memberikan pencerahan ya buat kita saat ini yang sedang menghadapi pandemi dan bagaimana kita menyikapinya untuk industri pangan. Dan tentunya sebenarnya kalau saya ambil saripati dari yang disampaikan Pak Andi, kita di industri pangan sebenarnya dari dulu sudah menerapkan seperti prokes ya, jadi ada menggunakan masker, menggunakan sarung tangan, ganti baju dan seterusnya. Mungkin hanya sekedar jaga jarak yang mungkin tidak terlalu ditekankan ya dulu, walaupun sebenarnya sekarang di beberapa perusahaan dengan sedikitnya karyawan tentunya dengan kemajuan teknologi tentunya itu sudah otomatis menjaga jarak. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil manfaat dari training kita hari ini dan bisa menerapkannya dan setidaknya memberikan pencerahan lah, memberikan pandangan yang baru buat teman-teman tentang kondisi COVID bagi industri pangan. Terima kasih Pak Andi atas penyampaiannya hari ini. Nanti teman-teman yang ingin mendapatkan
materi ataupun sertifikat bisa menghubungi admin. Memang ada biaya ya, kita kenakan biaya 50.000 bagi yang ingin mendapatkan sertifikat, silahkan. Nanti akan kita kirimkan maksimal H+2 setelah training kita hari ini melalui WhatsApp teman-teman. Sebelum kita akhiri, mungkin kalau berkenan berfoto bersama, bisa menampilkan videonya, kameranya, silahkan. Kalau nggak ada, ya tidak mengapa, kita foto berdua dengan Pak Adi dan nama teman-teman semua. Baik, terima kasih atas kesempatannya dan waktunya hari ini. Mudah-mudahan teman-teman sukses dan sehat selalu. Buat Pak Andi, terima kasih atas sharing-sharingnya, sharing materi hari ini, dan kita tunggu sharing untuk materi yang lainnya, Pak Andi. Terima kasih. Oke, Pak, silakan. Ya, terima kasih buatnya sudah menampilkan wajahnya untuk berfoto bersama. Teman-teman yang mau menampilkan lagi wajahnya ada? Baik, terima kasih teman-teman atas kesempatannya hari ini bergabung dalam training webinar hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya izin live. Mudah-mudahan sukses di tempat kerjanya dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.